nasabah bank, 5 pelaku pencurian dengan modus gembos ban mobil berhasil diringkus oleh Polda Banten. Nah, ternyata salah satu pelaku merupakan pemain internasional yang sudah pernah beraksi di Malaysia. Dari 6 kali mereka beraksi, mereka sudah mendapatkan keuntungan hingga 500 juta rupiah. Ingat, bro and sis, selalu hati-hati jika kalian pergi ke bank untuk mengambil uang. Jangan sampai kalian meninggalkan harta benda berharga kalian di dalam mobil. Ini dia liputannya. Aksi perampokan nasabah bank dengan modus pecah ban mulai marak terjadi. Tercatat sejak awal Januari hingga pertengahan September, terdapat 6 kali percobaan perampokan dengan modus gembos ban. Terbaru aksi para pelaku yang telah menggondol uang nasabah bank di wilayah Serang, Banten senilai 280 juta rupiah. Subdirektorat Jatanras Kriminal Umum Polda Banten dipimpin Kompol Akbar Baskoro langsung mengidentifikasi laporan korban. Hari ini kita persiapan ya untuk melaksanakan penangkapan pelaku pecah kaca dan gembos ban yang berada lokasinya menurut informasi di daerah Bogor ya. Perlu rekan-rekan ketahui, patut diantisipasi bahwa pelaku membawa senjata tajam. Jadi tolong rekan-rekan anggota seluruhnya dalam melaksanakan baik itu penggerebekan atau mencari barang bukti, tolong secara total ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. BBB apapun itu, kemudian keselamatan diperhatikan. Ya, sekali lagi keselamatan diperhatikan. Itu aja. Setelah melakukan pengarahan, tim yang dipimpin Kanit 3 Subdit 3 Unit Jatanras, Kompol Bambang, langsung bergerak menuju lokasi sasaran di wilayah Bogor. Ya. Jadi untuk strategi penangkapannya, kita udah tahu untuk TKP, rumah kontrakannya, kemudian kita sudah mengantongi juga ciri-ciri dari para pelakunya. Nah, ini udah A1 nih Bang Mulitino. A1. Polisi telah terjunkan tim pengintai di sekitar persembunyian target dan mendapatkan informasi bahwa tersangka terlihat ada di lokasi. Polisi pun bergerak cepat untuk meringkusnya. Kamu kenal Ridwan? Ya, kenal si Budi? Iya, Pak. Nah, kawan-kawan kamu yang apa spesial gembos ban itu? Pak. Iya, siapa? Di Cilegon, Serang, wilayah Banten. Iya, Pak. Ya sudah. Kenapa, Pak? Ya, itu ada temenmu. Masuk. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku langsung dibawa ke dalam mobil untuk dimintai keterangan. Kamu tahu apa cara-cara gembos ban itu dari siapa, Tak? Dari Pak Ridwan, Pak. Ridwan. Iya, Pak. Sudah lama kenal Pak Ridwan? Tahu, Pak. Tahu lah, dari Palembang ya? Iya, Pak. Ya, kawan-kawan kamu siapa aja? Budi, Pak. Edi, Agus, sama Ridwan, Pak. Ya. Main judi apa pakai narkoba nggak? Enggak, Pak. Enggak. Iya, Pak. Itu dibagi rata Iya, Pak. semuanya. Iya, Pak. Terus peran yang ngatur peran masing-masingnya siapa? Pak Ridwan, Pak. Pak Ridwan. Iya, Pak. Oh, dia yang ahli bikin itu alat ranjaunya itu. Iya, Pak. Kamu sering minta ke Pak Ridwan kan? Iya, Pak. Kalau mau apa melaksanakan aksinya, kamu minta ke Pak Ridwan dibuatkan alat itu. Iya, Pak. Iya bener ya. Nanti saya tunjukin ya salah satunya ya. Iya, Pak. Ini yang kayak gini ya. Iya, Pak. Kayak gini. Benar Iya, Pak. kayak gini. Iya, Pak. Nah ini cara masangnya gimana? Tempel di mana? Tempelin Tempel di di ban, ban. Pak. Ah. Iya, Pak. Terus Udah, Pak. sampai bannya terinjak. Iya, Pak. Takut terinjak. Iya, Pak. Hasil dari interogasi singkat, polisi mendapat informasi baru dan segera melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku utama.
Tersangka berikan lokasi akurat persembunyian rekannya yang merupakan otak dari sindikat gembos ban ini. Dia taruh di mana ininya? Apanya taruh di mana? Apanya taruh di mana? Nggak tahu, Kak. Namun polisi tak bergeming dan tetap menggeledah setiap sudut rumah pelaku. Hei, ini punya siapa? Hai. Apa itu, Pak? Apa itu? Apa ini? Hah? Ranjau Paku ya? Iya, Ranjau Paku. Iya, Pak. Iya, benar ini yang pakai kamu buat ngebuat. Iya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan rangkaian paku yang sudah termodifikasi dengan karet bak. Seketika pelaku terdiam dan tak lagi bisa menyangga. Selain itu, polisi juga menemukan palu, linggis, dan paku yang belum selesai dimodifikasi. Itu apa, Bang? Ini linggis yang digunakan juga untuk nyongkang oleh paling. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku ternyata sudah 6 kali beraksi di wilayah Banten. Total kerugian yang diderita para korban mencapai 500 juta rupiah. Bukan hanya di Banten, pelaku yang merupakan jaringan pecah ban asal Palembang ini pernah beraksi di Papua, Kalimantan, Bali, hingga mancanegara seperti Malaysia. Stop dianya, pas stop itu lihat apa kan yang diambilnya gini kan, nah langsung yang dua ini eksekusi, yang menunduk itu dia ngambil, nah, gitu. Terus motor-motor yang lainnya kan 3 motor ya? Iya, Untuk apa aja tuh? yang satu untuk memantau, yang satu untuk masuk bank, satu untuk eksekusi. Setelah berhasil melarikan diri Ya, dengan bawa hasil itu ya? iya Pak. Modus pelaku adalah memantau nasabah yang baru pulang mengambil uang di salah satu bank. Ya. Lalu pelaku yang lain menempelkan paku yang sudah dimodifikasi di ban mobil bagian kiri belakang. Di saat korban lengah, para pelaku langsung menyikat uang yang ada di dalam mobil korbannya. Ini setelah dipasang paku, diikat repeat biar kuat. Kemudian yang disampaikan tadi tersangka ada bunyi itu setelah tergilas ban. Ini kan lepas nih, karet ini lepas, ini mengembang, kena dashboard gitu kan. Dari bunyi Ya memancing korban kan berhenti, biar berhenti kan mau ngecek bannya. kenapa kok bunyi ya? Ya kenapa bunyi? Karena rata-rata jarang sampai kempis kalau mau ban tubular gitu kan. 5 orang pelaku ini punya perannya masing-masing. 2 orang sebagai informan yang menyamar jadi nasabah bank. 2 orang lagi menjadi eksekutor. Dan 1 orang lagi sebagai pembuat paku modifikasi. Mengambil apa itu? Dalam mobilnya. Ya, dalam mobil itu apa gitu? Uang. Wah. Subdit Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Banten telah melakukan pengungkapan terhadap pelaku pecah kaca dan gembos ban dengan sasaran untuk korbannya nasabah yang baru keluar dari bank setelah mengambil uang. Kemudian setelah kami melakukan penyelidikan, kami melakukan penangkapan di daerah Bogor. Setelah kami lakukan daerah Bogor, kemudian dari situ kami mengembangkan ternyata pelaku ini adalah pelaku yang juga melakukan tindak pidana di wilayah Banten di 6 TKP, keseluruhan 6 TKP. Jadi 2 TKP ada di Cilegon, kemudian 2 TKP ada di Serang Kota, 1 TKP di Pandeglang, dan 1 TKP di Tangerang. Nah, kemudian dari total
kerugian yang sudah kami datakan, para nasabah ini rata-rata setelah diakumulasi kerugiannya lebih dari 500 juta. Nah, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak perbankan, kami melakukan trace apakah ada aliran dana yang dikirimkan oleh para pelaku ini ke rekening yang lain untuk diamankan atau proses untuk menghilangkan. Nah, kami masih proses untuk pendataan tersebut. Mereka sudah melakukan pemantauan sejak di bank. Jadi para pelaku ini menyamar sebagai nasabah juga. Dia melihat ada aktivitas-aktivitas tarik atau penarikan uang dari para nasabah yang lain. Kemudian apabila diindikasikan oleh pelaku ini membawa atau mengambil uang dalam jumlah besar, kemudian diikuti. Nah, pada saat posisi nasabah tersebut yang sudah mengambil uang ini lengah, situlah mereka melakukan kegiatan tersebut. Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu 363 KUHP serta 365 KUHP dengan ancaman lebih dari 20 tahun kurungan penjara.